Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Fabiano Caruana yang menjadi juara seri pertama Grand Chess Tour Superbet Chess Classic Romania. Mendapatkan 5,5 poin dari 9 babak yang dimainkan kawan, tak terkalahkan, mendapatkan 2 kali kemenangan. Di tempat kedua ada Wesley So, Richard Rapport, ada juga Anish Giri bersama juga Alireza Firoza mendapatkan 5 poin. Sedangkan berikutnya ada Jan-Christophe Duda, MVL kawan, diikuti Ding Liren, Ian Nepomniachtchi, dan posisi buncit ditempati pemain tuan rumah lainnya Daniil Bogdan. Dan di babak ke-9 tadi malam kawan, ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partai kemenangan pertama dari Ding Liren di event ini kawan. Langsung saja kita ke atas papan, kita otak-atik permainan Ding Liren menghadapi pemain tuan rumah Daniil Bogdan. Dalam setiap event turnamen biasanya Ding Liren ini kawan panas di akhir-akhir turnamen. Di awal-awal turnamen biasanya tidak terlalu signifikan yang bisa kita harapkan dari permainan Ding Liren kawan. Seperti halnya dalam permainan melawan Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia beberapa minggu yang lalu, mendapatkan kemenangan di akhir turnamen. Dan mereka di sini bermain dengan Queen's Indian Defense kawan. Setelah kuda F3 tadi anti Nimzo Indian, menolak permainan Nimzo Indian, dan Ding Liren melanjutkan dengan pion B6 Queen's Indian Defense. Dan variasi utama dari Daniil Bogdan adalah pion G3. Berencana Fianchetto, pilihan utama kawan. Di video sebelumnya saya juga pernah menjelaskan variasi yang lain seperti pion A3, variasi Petrosian, atau variasi Kasparov dengan kuda C3. Memilih dengan pion G3, gajah A6 serang pion. Di sini menteri keluar, backup pion. Selanjutnya counter attack dari Ding Liren dengan pion C5. Ditolak, pion ini didorong maju ke D5. Menantang pertukaran di petak D5 dan diladeni juga oleh Ding Liren. Pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5, gajah ditarik mundur untuk perkuat atau tekanan terhadap petak D5 ini. Dan di sini gajah G2 dan kuda ambil pion D5 oleh Ding Liren, membuat langkah pengorbanan Daniil Bogdan tadi kawan. Dan di sini Ding Liren sementara unggul 1 pion. Daniil Bogdan rokade, kemudian ada gajah E7 persiapan rokade juga, ada benteng D1 tekan kuda. Di sini kuda C6 kawan, membuat langkah jebakan untuk menawarkan kudanya, ditolak, memilih menteri F5. Kalau kalian tertarik ambil kuda ini, ada kuda B4 kawan, ancam menteri, garbu benteng, tentu saja mendapatkan 2 kali tekanan benteng ini. Kalian rugi kualitas perwira. Pilihan terbaik memang pada posisi ini, menteri ini keluar ke peta F5, kuda mundur kembali ke F6, sekarang pion E4 untuk mendapatkan kontrol petak pusat, dan pion G6 usir menteri terlebih dahulu. Menteri mundur ke F4, rokade oleh Ding Liren, kemudian ada pion E5 serang kuda, juga segera juga membuka diagonal ini kawan bagi aktivitas gajahnya. Kuda ke H5 serang menteri terlebih dahulu, menteri bergeser ke C4, kemudian menteri C7, lanjut Ding Liren. Coba memberikan tekanan pada pion E5 ini. Kemudian ada gajah H6, tempo serang benteng kawan. Terlebih dahulu sebelum memindah benteng ada kuda A5. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini ke petak G7 kawan. Tapi kalau kalian mencoba memilih untuk ambil pion, untuk mendapatkan pion lebih kawan, mungkin kuda ambil pion E5, maka kuda pukul kuda terlebih dahulu. Tapi lihat kawan, benteng kalian nanti bisa diambil oleh gajah, kalian kalah kualitas perwira. Mungkin berlanjut gajah pukul gajah, diambil balik oleh raja, menteri ambil kuda, gajah ambil benteng, diambil balik oleh benteng. Di sini benteng bisa meluncur, tapi coba lihat pion kalian juga dalam ancaman, pasti kuda dikembangkan terlebih dahulu ke C3. Mungkin menteri akan mundur ke C7 untuk backup pion yang di sini kawan. Kalian akan kalah kualitas perwira walaupun untuk sementara kalian di sini unggul 2 pion. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih kuda ke A5, menteri mundur ke E2, benteng Fe8 menghindari serangan gajah, kuda C3 melanjutkan pengembangan perwira minor terakhir, ada benteng AD8, dipersiapkan 2 benteng hitam di lajur pusat. Sudah dalam persiapan melakukan counter attack di sini Ding Liren kawan, dan di sini Stockfish juga menyarankan mengeluarkan benteng ke lajur C kawan, tapi memilih dengan langkah pion D5 untuk menghentikan pion D5 yang bisa didahului oleh hitam kawan. Dan di sini Ding Liren menyerahkan gajah terangnya kawan, langkah terbaik pada posisi ini. Dan Ding Liren sekarang bermain dengan sepasang kuda melawan sepasang gajah. Tidak menggunakan gajah terang Fianchetto-nya tadi untuk mengimbangi gajah Fianchetto terang putih. Dan di sini kuda G7, lanjut Ding Liren,
dan dibalas dengan langkah benteng AD1 ditumpuk dan kuda E6. Selanjutnya pion H4 ada kuda C6. Coba perhatikan kawan. Kuda ini siap menempati outpost dan memutus koneksi kedua benteng putih ke depannya. Pion H5 lanjut Daniel Bogdan mencoba membongkar permainan di sisi kanan. Tidak diterima oleh Dingliran, memilih dengan pion D6. Dan membuka permainan kedua pemain sekarang pion E pukul pion D6 diambil balik oleh Gajah. Menteri keluar ke C4 dan berlanjut dengan langkah kuda E7 ancam benteng terlebih dahulu. Benteng turun ke D3, kuda ke F5. Tetap kawan mengincar outpost petak D4 yang sangat bagus bagi kuda ini. Ya hitung-hitungannya nanti pertukaran kuda di petak D4 kawan. Dan kuda satunya nanti menempati outpost petak D4. Dan kuda ini sangat nyaman nanti salah satu kuda ini kawan berada di petak D4 ini sudah tidak ada pion yang bisa mengganggunya lagi. Kecuali gajah mungkin nanti bertukar dengan kuda, kita lihat saja. Gajah C1 menghindari serangan kuda. Dan selanjutnya kuda E yang lompat ke pusat ke D4. Terjadi pertukaran kuda diambil balik oleh saudaranya. Dan coba lihat kawan, kuda ini sudah menjadi monster untuk mengawal petak-petak terang ini kawan. Dan mungkin kalian ingin segera mengeliminasi kuda yang cukup mengganggu. Anggap saja seperti itu. Mungkin di sini akan dimainkan oleh hitam pion B5 usir menteri terlebih dahulu. Entah menteri ini akan mundur kemana kawan. Kalau Stockfish bergerak ke petak D5, nanti gajah meluncur, ada discover juga. Tidak terlalu bagus bagi putih. Akan memberikan tempo bagi hitam bermain. Di sini pion A4 terlebih dahulu. Langkah yang logis kawan, seperti yang saya tunjukkan tadi, ada ancaman pion B5. Jadi antisipasi dengan pion A4. Tidak terlalu bagus menurut Stockfish. Stockfish menyarankan serang benteng dengan gajah G5 terlebih dahulu. Pion A4 dipilih Daniel Bogdan. Menteri bergeser ke D7. Dan dilanjut dengan gajah E3 sekarang. Ingin eliminasi kuda ini kawan. Di sini dipertahankan dengan gajah E5. Dan nanti akan digantikan oleh gajah. Tetap salah satu perwira ini akan mendapatkan area yang bagus di sentral. Terlebih dahulu pion H pukul pion G6. Pion H pukul pion G6. Raja bergeser ke F1 untuk menghindari potensi discover di sini kawan. Dengan tempo skak dari kuda. Dan dilanjut dengan Raja G7. Untuk menghindari pin-pinan ataupun memberikan jalan bagi benteng untuk digeser ke lajur H. Ataupun juga untuk mengawal petak H6 ini dari aktivitas gajah gelap putih ini kawan. Dan sekarang pion A5. Dilanjut dengan langkah menteri F5. Lanjut Dingliran. Coba tekan benteng di sini kawan. Dan di sini Daniel Bogdan kembali melakukan langkah yang kurang presisi dengan gajah mundur ke C1. Menteri yang mundur ke C1 merupakan pilihan terkuat menurut Stockfish atau pion pukul pion terlebih dahulu. Tapi di sini memilih dengan langkah gajah mundur ke petak C1. Dan sekarang ada kesempatan bagi Dingliran untuk mendapatkan satu perwira kawan dari putih. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di posisi ini untuk mendapatkan satu perwira putih. Agak sulit kawan, bahkan Dingliran sendiri juga tidak menemukannya. Dingliran bermain dengan benteng ini, bermain ke lajur H kawan, digeser ke H8. Oke, apakah sudah ketemu? Pion B5 jawabannya kawan. Dan di sini kalau menteri ini ambil pion C5, kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng C8. Dan ini akan memaksa menteri mungkin mundur ke petak B4. Kalian sikat gajah di petak C1. Jika diambil oleh benteng, kalian mendapatkan benteng yang ada di petak D3. Seumpama pada posisi ini setelah ancaman pion B5 ini, kalian menolak dengan langkah raja mungkin bergeser kemana enaknya kawan? Apakah ke petak C3 ini? Ancamannya ada discover di sini kawan, bahaya juga. Kuda akan ke petak E2, ada discover. Mungkin menteri ini akan bergerak ke petak D2. Benteng akan sikat benteng terlebih dahulu, diambil oleh menteri. Kemudian di sini kuda akan ambil pion G3 skak, tidak bisa diambil oleh pion kawan dalam posisi kena pin. Begitu juga jika diambil oleh menteri, ya disikat oleh gajah. Raja bergeser ke G1, berlanjut menteri pukul menteri, diambil balik oleh benteng, kemudian kuda E2 skak, dan gajah ini bisa tewas. Unggul satu perwira kawan. Silakan kalian otak-atik, mungkin kalian menemukan variasi yang lain. Menteri ini mau pindah kemana supaya salah satu perwiranya aman kawan? Saya rasa tidak ada. Putih nanti akan kehilangan satu perwira. Tapi memilih dengan langkah benteng H8, pion A pukul pion B6, pion A pukul pion B6, dan benteng mundur ke D2 merupakan pilihan terkuat. Tapi memilih dengan pion F4.
Percuma juga serang gajah karena posisi pion ini kena pin kawan, percuma di langkah berikutnya. Dan benteng H2 lanjut dingliran diangkat. Di sini benteng turun ke D2 dan langkah terkuat adalah gajah mundur ke F6 kawan. Untuk perkuat kontrol peta D5 dari aktivitas menteri yang ingin kejar gajah tadi di peta E5 kawan. Tapi di sini memilih menumpuk benteng di lajur H. Dimanfaatkan putih tekan gajah dengan menteri D5. Gajah mundur ke F6 dan terjadi pertukaran menteri, diambil balik dengan kuda agar pionnya tidak bertumpuk dan menekan pion G3. Pion di backup dengan benteng D3, ada pion C4 dan Stockfish menyarankan benteng naik ke peta D7, memilih peta A3 kawan. Dan di sini ada langkah pengorbanan yang bagus yang bisa dimainkan oleh hitam kawan dengan langkah benteng H1. Nanti mirip dengan permainan aslinya, cuma tidak sekarang dilakukan oleh dingliran kawan. Dia memilih dengan pion B5 terlebih dahulu, perkuat rantai pionnya. Pion G4 usir kuda dan barulah sekarang benteng H1 skak mengorbankan kualitas kawan, diambil balik oleh benteng skak. Jika raja meninggalkan benteng ini, benteng jatuh, raja bergerak ke E2. Kuda sekarang aktif ke D4 skak, disikat oleh benteng. Kenapa tidak bergeser saja untuk menjaga benteng ini tetap di atas papan kawan? Benteng H2 akan tetap dimainkan di sini. Mungkin di sini mondar-mandir saja kawan. Dan bisa berlanjut juga gajah bergerak ke peta H4 melakukan serangan berikutnya. Memaksa raja ini akan bergeser ke F1. Tetap kawan, benteng ini juga bisa jatuh. Seumpama kalian memilih langkah yang lain pada posisi kena skak, saya rasa tidak ada pilihan yang bagus lainnya kawan pada posisi ini. Tetap benteng ini jatuh di beberapa langkah berikutnya. Jadi langsung oleh Daniel Bogdan sikat kuda. Diambil balik oleh gajah. Selanjutnya adalah benteng A1. Dan di sini kawan pion B4. Posisi benteng ini tidak bisa meninggalkan gajah kawan. Gajah tidak bisa bergerak, bentengnya jatuh. Pion tidak bisa dimainkan karena posisi benteng bisa jatuh. Jadi 3 buah ini sudah stuck, tidak bisa pindah lagi kawan. Raja bergerak ke F3. Benteng E1 membatasi pergerakan raja agar tidak bisa ke pusat kawan. Gampanglah 2 pion ini bisa dihadapi dengan pion hitam. Pion F5. Ada pion G5 kawan dan Daniel Bogdan menyerah. Karena percuma 2 perwiranya sudah tidak aktif lagi kawan. Walaupun terlihat di sini selisihnya hanya 1 pion kawan. Tapi coba lihat, gajah benteng ini sudah lumpuh. Pion diangkat, benteng jatuh. Gajah bergerak, benteng jatuh juga. Benteng pindah kawan, gajah jatuh karena tidak ada tempo skak kawan. Untuk melakukan ancaman di baris ke-7 masih ada pion. Oleh karena itu tak perlu kita lanjutkan lagi. Beberapa tempo berikutnya pasti para perwira ini akan jatuh juga. Dan bagaimana kalian nanti bisa bermain dengan raja. Saya rasa raja ini akan tetap kawan sementara untuk bertahan di sini. Karena yang ditakutkan kalau naik ke baris ke-6 ataupun mundur mendapatkan tempo skak kawan. Yang berarti gajah ini nanti bisa lepas juga. Pasti akan bermain dengan pion-pionnya untuk segera bisa dipromosikan hitam ini nanti. Oke, itulah kawan kemenangan pertama dingliran di event Grand Chess Tour seri pertama Super Pet Chess Classic Romania. Cukup disayangkan bagi dingliran, tidak memuaskan para fansnya. Berharap dingliran ini perkasa di event turnamen ini. Mungkin dia masih capek kawan, masih euforia terhadap kemenangan terhadap Ian Nepomniachtchi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Nanti malam ada rangkaian seri ketiga dari Women Grand Prix. Kita tunggu saja game-gamenya seperti apa. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.